melalui lisan nabinya. Nabi SAW bersabda dalam sabdanya, yang kedua setelah syahadat ialah salat. Ialah salat. Dan yang dimaksud ketika iqamah as-shalah, di sini kata-kata itu wa iqamis shalah, menunaikan salat. Maka sebenarnya untuk kata-kata menunaikan yang iqamah itu bisa saja ada kalimat misalnya fa'ala, mengerjakan gitu kan. Tapi Allah mengatakan, Nabi SAW mengatakan iqam, yaitu berdiri untuk menunaikan. Jadi berbeda antara seseorang yang hanya menunaikan dan yang berbeda antara seseorang yang hanya mengerjakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. Puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, sebab dengan petunjuk dan hidayah dari Allah berikan kepada kita kesehatan untuk alhamdulillah. Salawat serta salam juga tak lupa kita sanjungkan kepada suri tauladan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di malam yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di hadis Arba'in. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala melanjutkan melalui lisan nabinya. Nabi SAW bersabda dalam sabdanya, yang kedua setelah syahadat ialah salat. Ialah salat. Dan yang dimaksud ketika iqamah as-shalah, di sini kata-kata itu wa iqamis shalah, menunaikan salat. Maka sebenarnya untuk kata-kata menunaikan yang iqamah itu bisa saja ada kalimat misalnya fa'ala, mengerjakan gitu kan. Tapi Allah mengatakan, Nabi SAW mengatakan iqam, yaitu berdiri untuk menunaikan. Jadi berbeda antara seseorang yang hanya menunaikan dan yang berbeda antara seseorang yang hanya mengerjakan dengan menunaikan. Kalau disebut orang itu mengerjakan sholat ialah hanya untuk menggugurkan kewajiban. Tapi ketika dia mengatakan iqam, yaitu dia berdiri menunaikan, berarti dia menunaikan dengan seluruh konsekuensinya. Seperti itu. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran itu inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Ini hanya untuk orang-orang yang iqamis shalah, mendirikan sholat, menunaikan, bukan yang cuma mengerjakan gitu ya, dalam tanda kutip. Jadi sangat salah dan sangat tidak relevan ketika ada orang yang mengatakan bahwasannya ketika kita sudah berbuat baik maka tidak perlu sholat misalnya. Ini pernyataan sangat sempat viral gitu ya di beberapa zaman dahulu gitu ya. Iya. Iya, pikiran liberal seperti ini gitu kan, yang merasa bahwasannya kebaikan itu tidak harus dengan ibadah, tapi kebaikan akhlak dan etika gitu kan. Maka ketika orang mampu berbuat etika yang baik, ya dia tidak perlu agama untuk berbuat baik gitu kan. Karena dia merasa bahwasannya etika dan adab itu ialah hal yang seharusnya dicerminkan. Adapun ibadah itu bukan dari hal yang untuk mencerminkan hal tersebut. Maka sangat mudah bahwasannya seseorang justru yang mengatakan demikian, dia
sama sekali tidak mengetahui esensi dari sholat. Nah, ini cara untuk lari aja gitu ya, lari dari emang nggak mau sholat aja gitu, cuma nyari alasan. Gimana cari alasan? Oh, ada celah untuk masuk ke hal tersebut. Dia tidak tahu bahwasanya mendirikan sholat adalah kewajiban. Kata Nabi SAW, al-ahdu bainal muslim wal kafir, yaitu perbedaan antara muslim dan kafir ya dengan mendirikan sholat itu. Atau kama qala Nabi SAW. Nah, dan sholat juga jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, selain memang ini merupakan perintah Allah dan kewajiban, ada sebuah hadis dari Nabi SAW yang mengatakan ketika Nabi SAW mengatakan kepada Bilal, ya Bilal, arihna bis salati ya Bilal. Kata Nabi SAW, wahai Bilal, arihna bis salat, tenangkan diri kita, istirahatkan diri kita bis salat, dengan salat wahai Bilal. Jadi kalau tidak salah ketika itu Nabi SAW dengan para sahabat habis bekerja gitu ya, maka Nabi SAW mengatakan arihna bis salat, rehatkan diri kita dengan salat. Ini tentu memiliki makna yang sangat dalam, di mana salat merupakan bentuk dari ibadah yang di dalamnya itu terdapat ketenangan jiwa dan ketenangan fisik gitu ya. Jadi sangat disayangkan ketika orang ingin sholat dan dia merasa capek dengan sholat gitu kan, merasa aduh sholat isya lagi 4 rakaat panjang gitu kan, apalagi kalau imam baca panjang gitu. Ini bermasalah dalam hati. Iya, ini di luar dari konteks bahwasannya imam harus melihat keadaan makmum gitu ya. Tapi makmum yang semangat atau siapapun yang melaksanakan sholat dengan semangat gitu ya, apalagi terlebih ketika imam, alhamdulillah Allah berikan misalnya bacaan yang bagus, maka ketika dia membaca dengan bacaan yang panjang, seharusnya bahagia. Karena apa? Karena dia semakin tenang gitu, semakin tenang, semakin dia merasa rileks gitu. Tapi tentu ini dibangun dari awalnya hatinya dulu gitu. Jadi arihna bis salat ya Bilal, kata Nabi SAW, tenangkan diri kita, rehatkan diri kita dengan salat gitu ya. Itu tenangkan, untuk menenangkan hati kita dulu pertama. Jadi ketika azan berkumandang, kita merasa alhamdulillah ini waktunya kita istirahat, tenang gitu. Jadi bukan azan lagi gitu. Aduh azan lagi, cepet banget ya, bentar baru azan asar udah maghrib aja gitu. Ya ini siapapun terjadi gitu ya. Siapapun terjadi, siapapun pasti pernah merasakan demikian ya. Maka seharusnya ketika ada berkumandang, kita ini bahagia. Kata Nabi SAW demikian. Nabi SAW ketika mendengar azan, kata Nabi, arihna bis shalah, alhamdulillah kita istirahat dengan sholat ini. Jadi Nabi SAW menyambut sholat dengan kesenangan, kegembiraan. Ini waktu untuk saya bermunajat kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dan mengistirahatkan dari setiap hal kegundahan yang meliputi seorang dalam kesehariannya gitu. Subhanallah. Dan ini perkataan yang sangat indah dari Nabi SAW. Dan kemudian ketika kita melihat memang sholat untuk menenangkan fisik gitu ya. Misal kalau kita sering lihat di daerah-daerah perkantoran yang ramai gitu ya, ketika waktu sholat biasanya senang dengan waktu istirahat. Orang berbondong-bondong ke tempat wudhu, kadang sebelum sholat pada tiduran dulu kan di teras masjid gitu kan. Jadi memang kayak waktu sholat pas banget buat istirahat gitu. Dia berwudhu, dan di antara manfaat wudhu apa? Membuat orang itu seger lagi gitu. Seger lagi setelah mungkin dari pagi dia bekerja sampai zuhur, dia wudhu, ketika wudhu seger lagi, kemudian masuk ke masjid, masjidnya enak gitu kan. Misal kayak sini ada AC-nya. Nah, ini subhanallah makin apa? Makin menenangkan orang gitu untuk menyambut panggilan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan fenomenanya seperti itu gitu. Jadi ketika kita lagi capek-capeknya, bisa aja sih tidur. Saking kan harus berbahagia setiap datang
sholat beberapa itu kita tuh selalu bermesraan kepada Allah. Bener, Masya Allah. Bermesraan dengan Allah, berkhulwat. Mesraan dengan pacar, mesraan dengan Allah tuh. Masya Allah. Masih pacaran Pak? Sholatnya tinggal pakai Sholat bersama. Iya. Bener, berkhulwat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sangat-sangat nikmat ya. Nikmat dan benar-benar jarang orang yang merasakannya. Dan itu di setiap sholat kita demikian. Maka alangkah baiknya ketika kita lagi sibuk dengan pekerjaan, lagi mumet-mumetnya gitu kan, lagi nanggung-nanggung yang gerak, lagi nanggung gitu kan kerja, maka seharusnya ketika dia lagi nanggung kerja dan lagi mumet dengar azan, senang. Istirahat dulu. Ini enggak, aduh nanggung lagi, udah kerja dulu. Gitu. Belum mau. Nah, ini masalah kita semua tentu ya. Nah, masalah kita semua dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan hati kita untuk merasakan kenikmatan itu gitu ya. Karena kenikmatan tumanina, kenikmatan ketenangan itu dari Allah semuanya. Jadi kita nggak bisa memaksakan diri kalau Allah belum ngasih gitu. Tapi kalau Allah udah ngasih, kita bakal merasakannya insya Allah. Tentu dengan segala ikhtiar dan dengan doa dan dengan menjauhkan segala kemaksiatan sehingga hati kita itu bersih. Ketika hati seorang itu bersih, akhirnya dia mampu menangkap cahaya-cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah